Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya. Kali ini pembahasan mengenai spoiler chapter 1149 dan hal yang terkait, dimulai dari scenes yang menampilkan Chopper Gaban yang masih terheran-heran dengan berbagai kejadian waktu lalu. Seperti yang kita tahu, di mana Gaban sedang bertarung melawan kesatria suci dari marga Markus yang dipanggil Somers melalui lingkaran sihir. Namun di tengah duel mereka tiba-tiba muncul lingkaran sihir di bawah kaki kesatria suci tersebut dan dia pun seketika langsung menghilang dari hadapan Gaban. Sang kesatria suci dari keluarga Markus itu ditarik mundur oleh Imusama untuk kembali ke Marijuis. Kejelasan mengenai hal itu, kenapa kesatria suci bisa ditarik mundur, bisa nakama lihat dari video sebelumnya. Singkatnya, Somers, Gillingham, dan Gunko adalah kesatria suci yang performanya paling menurun belakangan ini, sehingga Imsama ingin mengetes kemampuan tiga kesatria suci tersebut. Apakah mereka bisa menyelesaikan misi di Pulau Elbaf ini tanpa bantuan dari yang kesatria suci lain atau tidak? Dengan ditarik mundurnya kesatria suci dari keluarga Markus oleh Imsama itu, maka saat ini jumlah kesatria suci di Elbaf sama seperti sebelumnya, hanya 3 orang yang terdiri dari Somers, Gillingham, dan Gunko. Gaban yang telah kehilangan musuh di hadapannya itu pun segera mencari kesatria suci yang lain. Di sana dia bertemu dengan Somers dan Gillingham yang sedang bertarung melawan Zoro dan Sanji. Gaban lalu mengintervensi pertarungan tersebut. Dia meminta Zoro dan Sanji untuk pergi melakukan hal yang lain karena di tengah situasi seperti sekarang ini ada banyak hal yang perlu mereka lakukan. Gaban mengisyaratkan kepada semua orang agar musuh seperti ini Gaban hadapi sendirian. Awalnya Zoro agak keberatan karena pria tua itu seolah mengganggu pertarungan mereka. Namun Sanji bilang sebenarnya memang ada berbagai hal lain yang perlu mereka lakukan pada situasi seperti ini daripada terus membuang-buang waktu melawan musuh yang bisa beregenerasi itu. Dengan Kenbushoku Haki, Sanji juga dapat merasakan Gaban memiliki kekuatan besar walau Sanji belum mengenal Gaban itu siapa. Jadi ketika pria tua itu bilang akan mengambil alih pertarungan, Sanji paham pilihan yang bagus untuk menyerahkan dua musuh itu kepadanya. Nah, Sanji juga mengingatkan Zoro bahwa kesempatan untuk bertarung melawan kesatria suci pasti akan datang lagi. Untuk sekarang, lebih baik fokus membantu teman-teman mereka atau mengecek keadaan Luffy yang dari tadi belum juga kunjung tiba. Zoro pun akhirnya setuju. Akhirnya dia dan Sanji pergi dari sana. Dengan begitu, Gaban kini bertarung lagi melawan Somers dan Gillingham. Dalam pertarungan tersebut, dua kesatria suci itu sadar bahwa mereka tidak boleh terus bersama untuk melawan Chopper Gaban di sana. Salah satu dari mereka harus pergi dan kembali fokus pada misi utama, sebab misi di Pulau Elbaf ini sangat penting untuk diselesaikan. Somers dan Gillingham pun kemudian sama-sama melancarkan serangan kuat kepada Chopper Gaban. Memang Gaban bisa menahan serangan itu, tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Gillingham untuk segera pergi dari sana, sehingga posisinya kini tersisa Gaban versus Somers lagi. Hal itu dilakukan Gillingham agar Gillingham fokus pada sekolah Walrus. Kesatria suci di Elbaf saat ini hanya 3 orang. Jika 2 orang melawan Chopper Gaban, maka misi di Elbaf tentu tidak akan bisa dibereskan. Jika misi ini gagal, maka Imsama pasti akan marah dan akan mengeksekusi mereka bertiga. Jadi Gillingham pun harus fokus pada penculikan anak-anak raksasa bersama Gunko. Sedangkan Somers akan menahan Gaban sebisa mungkin. Somers tahu dia tidak akan bisa mengalahkan Chopper Gaban seorang diri, tapi setidaknya dia harus bisa menahan Gaban untuk sementara waktu. Gillingham pergi dari sana. Gaban pun di sana berkata dia akan menghabisi Somers karena Gaban tidak bisa memaafkan terhadap apa yang telah diperbuat oleh para kesatria suci di Elbaf. Mendengar itu pun membuat Somers agak menggerang ketakutan karena Somers masih tidak percaya kalau tangan kirinya putus dan tidak bisa bergenerasi lagi. Namun setelah beberapa waktu, perasaan cemasnya mulai berkurang, ekspresi Somers berubah menjadi serius. Dia bilang, apapun yang terjadi, dia akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dia miliki untuk membawa kebanggaan kepada keluarga Shepherd. Keluarga Shepherd merupakan keluarga Som Grosai Jupiter. Dia tentu akan berusaha semaksimal mungkin agar tidak mempermalukan nama besar dari keluarganya itu. Di tengah pertarungan sengit yang berlangsung di Pulau Elbaf, adegan berpindah ke sekolah Walrus di sebuah tempat yang penuh dengan nilai sejarah dan pengetahuan. Gillingham muncul di lokasi tersebut membangunkan Angge dari efek sleep mode yang telah membuatnya tak sadarkan diri. Dengan nada tegas, Gillingham memberikan perintah kepada Ange untuk membakar sekolah tersebut tanpa ampun. Ancaman terhadap Ronya, seorang anak raksasa yang tidak bersalah, dipakai sebagai alat maksaan agar Angge menuruti perintahnya. Angge merasa dilema karena ia tidak tega melihat perlakuan kasar
dasar yang diterima oleh Ronya. Namun, demi keselamatan sang anak raksasa, Anjay akhirnya terpaksa mematuhi permintaan Gillingham. Api mulai melalap bangunan tua itu, seakan mengubah sekolah walrus menjadi reruntuhan dalam waktu singkat. Angin yang bertiup semakin memperparah keadaan, menyebarkan api ke segala arah. Asap tebal dari kebakaran ini bahkan sampai terlihat hingga ke tempat pertarungan antara Gaban dan Somers. Melihat asap itu dari jauh, Robin merasa hatinya tersayat. Dia ingat betapa pentingnya sekolah walrus bagi para raksasa sebagai pusat pengetahuan mereka. Pembakaran ini bukan hanya penghancuran fisik, tetapi juga simbol hilangnya warisan budaya mereka. Robin tidak bisa berkata apa-apa selain menundukkan kepala dalam kesedihan mendalam. Kembali ke medan pertempuran, suasana semakin tegang saat Gaban dan Somers saling mengincar satu sama lain. Tanpa banyak bicara, aura kuat mulai membanjiri tubuh Gaban. Ia melepaskan haki raja tingkat lanjut yang menggelegar di sekitarnya, menciptakan goncangan dahsyat yang dapat dirasakan oleh semua orang di dekatnya. Bunyi sering terdengar keras saat tebasan Gaban menghantam dada Somers. Luka besar muncul di tubuh Somers dengan petir hitam yang terus-menerus menyambar di sekitar luka tersebut. Ini adalah tanda bahwa serangan ini sangat fatal, jauh lebih parah daripada yang biasanya, yang bisa ditahan oleh regenerasi kesatria suci. Serangan Gaban kali ini benar-benar unik karena dilapis dengan teknik haki raja tingkat advance. Teknik ini tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga mengganggu sistem regenerasi yang dimiliki oleh Somers. Sebagai hasilnya, meskipun Somers memiliki kemampuan regenerasi, luka di dadanya tidak kunjung sembuh. Darah mengucur deras dari tubuhnya, dan akhirnya ia roboh tanpa sadar. Kekalahan ini membuat Gunko dan Gillingham panik. Mereka segera mencoba menghubungi Somers melalui Denden Mushi, namun tidak ada respons sama sekali. Tak butuh waktu lama bagi keduanya untuk menyadari betapa buruknya kondisi Somers. Gunko dan Gillingham akhirnya memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran dan menghadapi Gaban bersama-sama. Namun seperti yang sudah diprediksi, mereka tidak mampu menandingi kekuatan Gaban. Setiap serangan mereka dipatahkan dengan mudah oleh sang Scopper legendaris. Pertarungan berakhir dengan cepat ketika Gaban berhasil mengalahkan keduanya hanya dalam beberapa gerakan. Kemenangan Gaban ini menandakan kegagalan total dari misi kesatria suci di Pulau Elbaf. Di ruang rahasia di mana Imusama bersemayam, dampak dari kekalahan Somers mulai terasa. Wajah Imusama berubah drastis saat ia merasakan apa yang dialami oleh Somers, yang dimana tangan kirinya Somers yang terputus. Mata Imusama menyipit, alisnya berkerut, dan ekspresi marah mulai terlihat jelas di wajahnya. Adegan ini mengingatkan kita pada insiden di Marijos beberapa waktu lalu ketika Sabo datang untuk menyelamatkan Raja Kobra. Saat itu juga Imusama menunjukkan raut wajah yang sama mengerikan. Bahkan ada momen ketika Sabo berhasil membawa Raja Kobra, namun terkena serangan telak. Namun akhirnya Sabo berhasil selamat karena tekad kuatnya untuk menyelamatkan Raja Kobra. Meski demikian, usaha Sabo tetap tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa Raja Kobra. Tetapi hal ini tidak hanya soal emosi atau dendam pribadi. Serangan Gaban yang menggunakan haki raja tingkat advance telah memberikan dampak yang sangat serius. Hal ini terlihat ketika Imusama tampak kaget dan bahkan sedikit ketakutan. Insiden serupa pernah terjadi di Pulau Eget ketika Gorosei terkena luapan haki Raja Joy Boy. Saat itu Imusama juga mengalami dampak langsung dari serangan tersebut hingga ia berteriak dalam ketakutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa koneksi antara Imusama dan para kesatria suci serta Gorosei sangat erat. Semua kemampuan teleportasi dan regenerasi mereka berasal dari kekuatan Imusama sendiri. Oleh karena itu, setiap cedera serius yang dialami oleh mereka akan dirasakan oleh Imusama juga. Scopper Gaban ternyata memiliki pemahaman mendalam tentang struktur dunia ini. Informasi yang dia miliki bahkan mencakup rahasia abad kekosongan, termasuk fakta bahwa semua rahasia dunia berpusat di Pulau Lauftel. Dengan pengetahuan ini, Gaban mungkin telah menemukan cara untuk membatalkan perjanjian antara Imusama dan para kesatria suci. Perjanjian ini adalah dasar dari kekuatan regenerasi yang mereka miliki. Ketika Gaban berhasil memutus hubungan itu, Imusama langsung merasakan efeknya. Di Taman Bunga Indah di Marijoa, tempat Imusama bersembunyi, sosok Imusama itu tampak terkejut. Koneksinya dengan Somers tiba-tiba terputus. Sebuah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan suara gemetar, Imusama bergumam, "Sepertinya ada seseorang dengan kekuatan haki yang luar biasa. Mereka berhasil membatalkan perjanjianku dengan Somers." Kata-kata ini menunjukkan betapa seriusnya situasi yang dihadapi. Jika hubungan antara Imusama dan kesatria suci dapat diputuskan, maka kekuatan mereka akan sangat terbatas. Dengan kekalahan Somers, Gillingham, dan Gunko, para kesatria suci akhirnya memutuskan untuk menyerah. Namun, ini bukan berarti akhir dari cerita. Di akhir chapter 1149, terdapat twist besar yang membuat para penggemar One Piece terkejut. Masih belum diketahui pasti apakah Imusama akan turun tangan langsung ke Elbaf atau malah menurunkan semua kesatria suci secara langsung dan lebih kuat dari sebelumnya. Ada kemungkinan
kemungkinan juga bahwa Imusama akan memberikan kekuatan tambahan kepada Somers mirip dengan apa yang dilakukan kepada Gorosei Garling dan lainnya di masa lalu. Apapun yang terjadi, langkah selanjutnya, Imusama pasti akan menghebohkan seluruh dunia One Piece. Pilihan-pilihan ini menciptakan spekulasi besar di kalangan penggemar. Jika Imusama memutuskan untuk bertindak sendiri, maka kita akan melihat pertarungan epik antara dewa dan manusia. Namun, jika dia memilih untuk menurunkan kesatria suci baru atau memberikan upgrade kekuatan kepada yang sudah ada, maka pertarungan di Elbaf akan semakin sengit. Gaban harus siap menghadapi tantangan baru yang mungkin jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Namun, tidak hanya itu, cerita ini juga menggugah pertanyaan besar tentang masa lalu dan identitas sebenarnya dari Skopper Gaban. Apakah dia benar-benar hanya seorang kru bajak laut Roger biasa, atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik figur misterius ini? Mengingat bagaimana dia berhasil mengalahkan Kesatria Suci dengan begitu mudah, serta pengetahuannya tentang rahasia abad kekosongan, sangat mungkin bahwa Gaban memiliki hubungan erat dengan sejarah dunia One Piece. Selain itu, keberadaan sekolah Walrus yang dibakar juga membuka peluang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang peradaban raksasa di masa lalu. Bisa jadi sekolah ini menyimpan dokumen atau artefak penting yang dapat menjawab pertanyaan tentang peradaban mereka sebelum abad kekosongan. Angge yang terlibat langsung dalam pembakaran ini terlihat merasa bersalah dan mencoba memperbaiki kesalahannya di masa mendatang. Bagaimana reaksi komunitas raksasa terhadap kehilangan pusat pengetahuan mereka? Apakah ini akan memicu konflik baru? Sementara itu, di Pulau Karibari, pertempuran antara Mihawk dan Ryokugyu terus berlangsung sengit. Meskipun Ryokugyu memiliki kekuatan buah iblis logia hutan yang memungkinkannya menciptakan tumbuhan obat untuk menyembuhkan luka-lukanya, serangan kegelapan Mihawk terlalu sulit untuk disembuhkan. Para marinir lainnya yang mencoba membantu Ryokugyu juga tidak mampu menandingi kekuatan mata elang tersebut. Kemampuan penglihatan tajam Mihawk memungkinkannya mengantisipasi setiap serangan lawan dengan sempurna. Dalam situasi ini, Mihawk tampaknya ingin segera menyelesaikan pertarungan agar dapat bergegas ke Pulau Hachinosu untuk membantu bajak laut Akagami. Pada saat yang sama, di Pulau Hachinosu, Koby berjuang keras untuk melindungi Puding dari ancaman para bajak laut Kurohige dan sekutunya. Pertarungan antara Shanks dan kru Kuroge juga berlangsung sengit di tengah pulau. Situasi semakin rumit dengan adanya pertempuran di berbagai titik, membuat sulit untuk menemukan tempat aman bagi Puding. Koby harus berhati-hati agar Puding tidak terluka dan dapat keluar dari pulau dengan selamat. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1149. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.